kepala sekolah saya kan di SMP 3 Putih ini. Jadi Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan kepemimpinan di sini. Yang mana keputusan itu nanti akan terhadap satu permasalahan yang merupakan dilema etika. Ya, dilema etika itu merupakan dua permasalahan yang keduanya ini sama-sama benar. Ya, ada dilema etika, ada bujukan moral. Nah, ketika permasalahan berupa bujukan moral itu kan yang satu salah, yang satu benar. Hal itu biasa kita nggak pasti akan mengambil keputusan terhadap mana yang benar kan. Nah, ini ketika permasalahan itu sama-sama benar. Nah, saya ini melakukan wawancara ini ya merupakan istilahnya pemenuhan dari tugas saya sebagai CGP dari SMP ini ya Pak ya, Bapak nih. Nah, Pak, jadi untuk ini wawancara ini saya nanti punya 10 pertanyaan yang Bapak harus jawab ya, dengan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang saya butuhkan. Mas aja ya Pak. Oke. Nah, Pak, jadi pertanyaan pertama ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi maksudnya bagaimana Bapak bisa membedakan kalau ini dilema etika, yang ini bujukan moral? Ya, sebenarnya persoalan itu kan ada beberapa ya. Yang pertama itu persoalan itu yang harus dipercayai persoalan penting atau tidak. Urgent gitu tidak. Penting atau sangat penting gitu. Kalau memang penting diselesaikan, kalau memang tidak penting yang penting ditunda. Kan? Yang keduanya tuh persoalan ini persoalan siapa? Apakah persoalan dia sendiri atau persoalan kelompok umum atau umat? Jadi itu yang perlu kita lihat. Yang selanjutnya itu adalah persoalan ini biasa-biasa saja atau persoalan luar biasa gitu yang kita harus selesaikan. Nah, yang selanjutnya ya mungkin apakah persoalan agama atau persoalan sosial gitu. Jadi hal kayak gitu tuh harus kita lihat dulu ya, sehingga kita mungkin bisa melihat jalan keluarnya seperti apa. Kalau sudah dapat itu, baru nanti kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau saya seperti itu, jadi kita lihat persoalannya dulu seperti apa. Jadi Bapak mengidentifikasi permasalahan itu dari segi siapa sih orang yang terlibat. Apakah ini individu, apakah ini kelompok, apakah ini menyangkut umat orang banyak, gitu kan begitu. Nah, itu yang pertama, jadi Bapak cara mengidentifikasinya dilema tersebut. Kemudian Bapak mengelompokkan lagi atau mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan itu dari segi dampak atau keurgentan gitu ya, berat atau ringannya permasalahan ini gitu ya. Nah, pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya di sini di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Nah, sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana menjalankan pengambilan keputusan itu? Satu kunci ya barangkali yang mungkin kadang-kadang kita lupa dan pengambilan keputusan itu adalah jangan tergesa-gesa. Gitu kan? Tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Apabila tergesa-gesa itu biasanya akan mengakibatkan keputusan itu cenderung salah. Gitu. Di samping tergesa-gesa mungkin salah satu juga jangan memutuskan dalam keadaan marah. Berarti harus tenang dulu berarti ya. Nah, sekarang yang ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkahnya mungkin yang pertama itu tadi mungkin ya identifikasi permasalahan, ya kan? Permasalahan itu seperti apa?
apa. Ya. Terus ketika ada permasalahan seperti itu, misalnya kita ini nggak punya apa ya, nggak bisa memutuskan sendiri, sebagai orang harus memutuskan sendiri. Mungkin kita bisa bertanya kepada orang dulu. Oh, iya. Artinya kita penting dulu lah, kita tengok dulu permasalahannya, kita mungkin bisa bertanya kepada orang, karena persoalan itu kan ada hal-hal mungkin yang kita tidak tahu. Iya, gitu kan. Betul, betul. Nah, harus kita tanya kepada orang, kepada ahlinya lah begitu. Iya. Melibatkan ahli gitu ya. Iya, ahlinya. Nah, kalau persoalan itu menyangkut dengan kesehatan, ya ahlinya orang kesehatan kan. Oh, betul. Kalau misalnya masalah hukum, ya ahlinya orang hukum. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini langkah-langkah yang memang biasa Bapak lakukan. Pertama, mengidentifikasi sudah pasti, kemudian setelah mendapatkan apa permasalahannya di mana akar masalahnya, lalu Bapak akan kemungkinan kalau misalnya keputusan itu bisa diputuskan sendiri, akan diputuskan sendiri. Tetapi kalau memang ini rumit dan memang membutuhkan ahli, maka Bapak akan berbicara, mengajak diskusi atau bertanya kepada memang yang ahli di bidang-bidang terkait dengan permasalahan ini. Nah, kemudian ketika keputusan sudah dapat keputusannya, maka keputusan itu biasanya tidak akan diungkit gitu, sudah menjadi ketetapan bersama karena memang sudah dipikirkan. Oke, Pak. Nah, itu pertanyaan ketiga, sudah dapat jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif nih, caranya yang seperti apa ini? Efektif itu sesuai dengan kasus juga sih ya. Kalau memang kasusnya masalah agama, ya mungkin hukum agama kita keluarkan. Ya, berarti di sini efektif itu kalau ada Bapak mengacu kepada hukum yang pasti. Nah, berarti berbasis istilah rule based, jadi pengambilan keputusan berdasarkan landasan hukum. Ya, berlandaskan hukum. Ada lagi Pak? Apa lagi? Mungkin ya kesepakatan ya. Oh, kesepakatan. Kesepakatan. Kesepakatan berarti di sini melibatkan banyak pihak. Diskusi. Melibatkan banyak pihak, makanya di sini ada rapat, melalui rapat gitu yang mengambil keputusan terbanyak ya. Kesepakatan itu bisa berarti juga antara kedua belah pihak. Oh ya. Penyelesaiannya seperti itu kan, antara kedua pihak. Kalau memang yang kesepakatan seperti ini ya. Gitu. Ya, jadi si pihak yang bermasalah itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Berarti itu lebih efektif ya Pak. Jadi yang ketiga nih Pak, keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat nih ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan berat itu adalah karena ini menyangkut dengan kolega kita sendiri, teman kita sendiri juga, maka itu sebenarnya itu merupakan tantangan berat saya dalam mengambil keputusan begitu. Dikarenakan ya semuanya itu banyak pertimbangan. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, ya pertimbangan itu bisa kita tepis. Karena terkait dengan kepemimpinan sekolah ya, karena Bapak di sini tidak punya kewenangan besar dalam mengambil keputusan. Ya, terkadang istilah rekan-rekan ini mungkin tidak paham akan aturan atau mungkin yang memang egonya tinggi. Jadi tidak hanya seperti itu. Ya, itu ya tantangan terbesar sebenarnya datangnya dari kolega kita sendiri. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-6 ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah pekala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Kalau itu sih sebenarnya situasional ya. Kalau memang kita ada kasus yang kita selesaikan, kalau memang nggak ada, yang mungkin tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada. Jadi terangkat dalam mengambil kebutuhan, mengambil sebuah keputusan, istilahnya tidak ada, istilahnya tidak tergantung situasi yang dibutuhkan. Jika itu memang harus diputuskan saat itu juga urgent, maka akan dilakukan ya. Tetapi jika memang keputusan itu memang rumit dan memang tidak bisa dilakukan itu, maka Bapak akan mengambil waktu begitu. Mengambil waktu dan sesuai dengan tadi di tahapan yang tadi Bapak
ceritakan bagaimana ketika Bapak tahapan yang diambil, dan ketika Bapak mengambil diskusi, kemudian mencari istilahnya masukan dari para ahli, tentunya itu kan membutuhkan banyak waktu. Nah, jadi di sini tidak ada waktu tertentu, yang jelas itu di situasi dan kondisinya dan beratnya permasalahan. Lanjut Pak, boleh tunjuk udah banyak nih Bapak. Apakah Bapak langsung melihat tadi sudah, kemudian bentuk dan prosedur udah dijawab dari sebelumnya ya Pak, ya, yang mana Bapak tadi kalau bisa membutuhkan waktu banyak ketika permasalahannya berat dan ini membutuhkan banyak masukan dari banyak pihak, mana yang membutuhkan diskusi dengan orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut dan tentu. Baik Pak, tadi dari semua hal yang telah disampaikan, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam perhatian 5 ini? Oke, alhamdulillah Pak sudah sampai semua jawaban pertanyaan sudah disampaikan dan alhamdulillah sudah terjawab oleh Bapak semua. Dan saya juga nanti bisa merangkum untuk jawaban-jawaban ini. Itu Pak, makasih untuk waktunya. Semoga saya bisa memberikan apa yang terbaik dari diri saya untuk kemajuan sekolah ini. Apalagi selaku saya di sini sebagai guru penggerak yang memang tujuannya, visinya adalah menjadikan pendidikan Indonesia ini lebih baik, utamanya khususnya di sekolah yang memang di mana saya berada. Terima kasih Pak ya. Ya teman-teman, itulah diskusi saya dengan Bapak Amin Subroto dari SMP Putih, kepala sekolah saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Izinkan saya Pak mau sedikit mengorek-ngorek tentang permasalahan dilema etika. Ya, saya akan wawancari Bapak sebagai Kepala SMP Negeri 1 Palmata, di mana kapasitas Bapak ini memiliki kewenangan penuh terhadap pengambilan keputusan. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana ketika mengambil keputusan itu dalam dua kondisi, permasalahan ini sama-sama benar. Artinya nanti kan itu digiring menjadi satu dilema etika. Tetapi ketika ada permasalahan yang satu benar dan satu salah, itu tentunya itu menjadi problem bujukan moral. Nah, kalau itu kan satu benar satu salah, kita kan tidak bingung mana yang mencari keputusan. Nah, yang jadi dilema itu ketika bagaimana ketika Bapak harus memutuskan permasalahan-permasalahan yang sama benar, gitu. Nah, terkait dengan bagaimana permasalahan yang ada di sekolah. Karena kapasitas Bapak di sini sebagai pemimpin pendidikan, gitu. Nah, untuk itu permasalahan tersebut saya akan gali dalam 10 pertanyaan. Jadi Bapak mohon izin, nih saya bertanya, jadi mohon dijawab dengan apa adanya. Ini gini Pak, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kan ada dua, bagaimana itu mengidentifikasinya? Bagaimana saya mengidentifikasi? Yang pertama saya akan mengidentifikasinya itu secara regulasi, bagaimana permasalahan itu dihadapkan. Kasus tersebut secara regulasi memang betul-betul sesuai regulasi atau berlawanan regulasi. Ya. Kemudian itu secara regulasi, kebenaran regulasi. Kemudian secara kebenaran etikanya seperti apa? Nah, kan itu. Ketika sudah kita temukan, oh ini secara regulasi betul. Kemudian secara etika juga tidak ada masalah. Kemudian masih berbenturan ini dua permasalahan tersebut, kita akan melihat secara skup dari ketika kita mengambil keputusan itu secara manfaat atau maslahahnya, itu mana yang secara efeknya akan memberikan impact secara luas, dan mana yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Oh ya, luas, ya. Oh jadi
kalau saya ambil kesimpulan tiga cara Bapak mengidentifikasi untuk membedakan mana dilema etika dan rujukan moral itu. Yang pertama, Bapak coba untuk istilahnya melihat atau meninjau dari segi regulasi, artinya peraturan-peraturan mana, apakah permasalahan itu terkait atau nyangkut dengan permasalahan regulasi, artinya undang-undang dan peraturan dan sebagainya. Yang kedua, Bapak mengidentifikasi dari segi kebenaran etika, apakah permasalahan ini nyangkut atau menyalahi aturan etika seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak coba untuk mengidentifikasi dari segi manfaat, bagaimana kemaslahatan dari permasalahan itu ketika diambil keputusan, dampaknya apakah akan menjadi meluas untuk kelompok orang banyak itu, atau hanya untuk menguntungkan satu pihak atau mungkin individu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk yang pertama. Untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi gini, ketika akan mengambil keputusan yang mana dia dihadapkan dengan semuanya dia memiliki landasan secara regulasi benar, secara kebajikan benar. Dia yang memberikan kemanfaatan yang lebih yang mana? Jangka panjang tadi ya. Kemudian mana yang memberikan kemanfaatan segi jangka pendek, mana jangka panjangnya mana? Ya. Nah kemudian dari itu mana yang memungkinkan untuk diterima oleh seluruh pelaksana kebijakan. Ya, jadi di sini. Lalu itu dari segi identifikasi kan tadi tahapannya pertama identifikasi. Setelah identifikasi apa yang Bapak lakukan? Kemudian setelah itu, ketika sudah teridentifikasi itu, saya akan memutuskan secara ini. Oh ternyata kasus A dan B, kasus A mendapatkan identifikasi yang lebih. Akan kita putuskan dengan pertimbangan itu. Secara musyawarah kita sampaikan. Kemudian ini loh pertimbangannya ini. Lalu setelah itu pengambilan keputusan selesai. Setelah pengambilan keputusan tetap ketika kita mengambil suatu keputusan kita akan memberikan komitmen. Komitmen secara pribadi sebagai pengambil keputusan dan komitmen secara organisasi siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut. Setelah ada komitmen ya kita jalankan kan gitu. Nah, setelah dijalankan tetap akan ada namanya monitoring evaluasi. Monitoring terakhir gitu ya. Evaluasi. Ya, jadi tahapan-tahapan yang Bapak ambil ketika menjalankan keputusan pertama melakukan identifikasi. Identifikasi itu baik dari segi yang tadi di awal pertanyaan pertama identifikasinya baik di segi regulasi, kemudian dari dari kemanfaatannya, dampak dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu setelah identifikasi baru didapatkan misalkan apa akar masalah dan sebagainya, kemudian lalu diambil keputusan secara musyawarah gitu bila tadi memungkinkan gitu kan. Kemudian bisa jadi sendiri juga mungkin. Kemudian setelah diambil keputusan baru membuat sebuah komitmen, baik itu komitmen pribadi ataupun secara organisasi tertentu siapa yang terlibat di dalam pengambilan keputusan saat itu. Setelah itu menjalankan lalu dievaluasi kemudian dimonitoring. Baik Pak, tahapannya sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan ketiga Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kan tadi kan ini tahapannya gitu kan, dalam menjalankan. Nah, prosedur dan langkahnya bagaimana itu? Melalui alur yang mana kita akan menganalisa dulu permasalahannya seperti apa, kemudian akar permasalahannya seperti apa, dampaknya nanti seperti apa, dan kita menjalankan itu apa-apa daya dukung yang kita perlukan. Ya, masing-masing terkait dengan tadi ya jawaban 1, 2, dan 3 masih ke situ. Baik, jadi prosedur itu tetap kita pertama memang harus mengumpulkan data dulu, menguatkan data-data dulu yang terkait dengan permasalahan yang menjadi dilema itu tersebut. Dan satu, kemudian ketika itu sudah terkumpul, ketika kita sudah forumkan, kan kita mengumpulkan dulu, kemudian baru kita mengolah itu data dalam forum musyawarah, sehingga ketika kita dalam forum musyawarah itu kita akan membuka mindset semuanya, bahwasanya ini loh yang kita akan mengambil keputusan A atau keputusan ini akan kita ambil, landasannya apa? Selesai kita mengumpulkan data itu kita buka mindset kita bersama tadi.
Ya kita buka yuk refleksi kita. Ya, di sini melakukan gitu kan. refleksi ke diri kita sebelum terkait dengan permasalahan Iya. itu. Ya, berarti ada tambahannya, berarti di sini ada yang menguatkan refleksi itu ya Pak, dari siapa sih yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya pertanyaan keempat nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu hal yang menjadi catatan saja itu bisa menjadi satu pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika itu akan efektif ya, yaitu bagaimana kita memberikan sudut pandang yang sesuai. Kita sudah memiliki sudut pandang yang benar, kemudian kita memberikan wawasan dan membuka mindset komponen yang terlibat dengan berkenaan dengan keputusan ini, nanti ada keterbukaan nih, wawasannya sama, sama visi misi, mindsetnya sama, sudut pandang, kemudian kita tidak melibatkan kepentingan emosi. Ya. Jadi tidak ada membawa misi-misi pribadi gitu ya. Ya. Kepentingan pribadi atau emosional ya. Artinya ketika dalam mengambil keputusan ini yang bagi Bapak yang sangat efektif yaitu yang penting sama dulu mindsetnya, menyamakan mindset, menyamakan pola pikir, sudut pandang dari unsur-unsur yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian membuka wawasan ya terkait permasalahan apa, sehingga mereka itu mengetahui sama-sama tahu permasalahan apa, jadi wawasan mereka tahu gitu. Kemudian dalam pengambilan keputusan tentunya Bapak di sini menginginkan supaya efektif itu setiap komponen tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada misi-misi pribadi, dan melepaskan unsur-unsur emosi. Oke, baik Pak. Selanjutnya yang kelima sudah jelas, tadi yang keempat, yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, artinya yang menjadi hambatan-hambatan kesulitan. Jadi kalau hambatan dalam kita menentukan satu keputusan yang berkenaan dengan dilema etika, yakni adanya masih minimnya pemahaman dari para komponen yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian masih adanya beberapa kepentingan pribadi, kepentingan emosional secara pribadi, sehingga tidak ada rasionalitas. Oh iya. Jadi yang kedua tadi adanya kepentingan membawa kepentingan pribadi ya, sehingga dari mengambil keputusan itu tidak rasional gitu ya. Jadi itu dianggap memang menjadi kendala, hambatan sulitnya mengambil keputusan terkait dilema etika. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau untuk secara jadwal, Hmm. karena itu memang sampai saat ini belum ada jadwal. Tapi dia akan kondisional ketika kita menghadapi suatu situasi. Memang kalau secara rutinitas biasanya kalau di satuan pendidikan ini kita akan dihadapkan dengan keputusan yang besar itu pada akhir semester dan akhir tahun. Sekarang 9 Pak. Apakah adakah nih ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor apa, atau mungkin ada orang yang kalau sebenarnya kalau faktor atau orang atau personal tetap ada, di mana saya mengatakan ada itu karena di organisasi tadi sampai ini ada beberapa memang rekan-rekan yang memiliki wawasan dan baik secara wawasan regulasi atau secara wawasan secara perkembangan pendidikan, kemudian wawasan secara di keagamaan ada, sehingga dari beberapa orang ini menjadikan penguat kita dalam, dan menjadi selain penguat mempercepat kita dalam menangani beberapa adanya
pengambilan keputusan yang dihadapkan dengan dilema etika. Karena apa? Dengan adanya rekan-rekan yang sudah memahami ini, lebih mudah dan lebih memberikan pencerahan atau lebih memberikan dukungan kepada kita dalam musyawarah itu untuk memberikan keterbukaan, pandangan, kemudian pemahaman di rekan-rekan juga. Ya, itu ya, jadi bisa jadi orang dan faktor itu satu menjadi kesatuan ya Pak. Jadi ada orangnya yang mana dia rekan sejawat, faktornya apa, kenapa dia bisa dijadikan faktor pendukung gitu, karena mereka memiliki wawasan yang cukup gitu untuk diminta pendapatnya, baik itu wawasan bicara keagamaan atau mungkin pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Yang jelas dari segi pendidikan kan memang sudah tahapnya udah tinggi gitu ya Pak, namanya juga guru-guru. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Pelajaran yang saya dapat, yang bisa diambil yang jelas, yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan adanya harus mengambil keputusan yang dihadapkan dengan adanya dilema etika, kita dituntut yang pertama harus netral. Harus netral. Ya, netral. Sebagai pengambil keputusan, kita harus netral, tidak ada di situ kepentingan secara personal. Di samping itu, selain kita harus netral, kedua kita harus memiliki sudut pandang yang tepat. Kita akan lebih bisa proporsional. Proporsional. Lebih bisa menempatkan diri gitu ya. Selanjutnya, adanya sumbangsi yang luar biasa dari rekan atau rekan sejawat dalam memecahkan masalah ini, terutama dari rekan-rekan yang memiliki kompetensi yang lebih. Sehingga ketika kita dihadapkan untuk masalah ini, nggak bisa kita sendiri, harus kolaboratif. Cuman memang pada endingnya kita yang putuskan sendiri, tapi ketika kita menggali permasalahan itu, ini mana nanti yang harus diputuskan, itu tidak bisa sendiri, harus secara kolaboratif dan holistik, tidak bisa parsial. Ya, jadi pengalaman berharga yang Bapak dapat dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, karena tadi dalam mengambil keputusan itu Bapak melakukan identifikasi kan, kemudian melakukan diskusi, artinya kolaborasi dengan berbagai unsur yang ada di sekolah ini yang mungkin terkait dengan pendidikan. Artinya Bapak di sini nanti memperkuat banyak pelajarannya atau banyak keuntungannya dari Bapak, jadi seperti bermitra ya Pak ya, karena adanya kolaborasi tadi. Kemudian Bapak mendapatkan keuntungan, artinya mendapatkan input masukan-masukan sehingga memperkaya diri Bapak kan dari masukan tadi rekan-rekannya. Kemudian memiliki jadi bagi Bapak sendiri dalam pengalaman dalam mengambil keputusan secara dilema etika ini, artinya memperkaya pemikiran, kemudian memperluas sudut pandang ketika bagaimana kita memutuskan sebuah permasalahan dilema etika. Kemudian membuat Bapak juga menjadi orang yang lebih bisa proporsional, bisa menempatkan diri di mana saya harus menjadi istilahnya pengambil keputusan, kemudian ya menempatkan diri. Jadi banyak pelajaran yang bisa Bapak ambil ya dari pengalaman belajar mengambil. Pak, pertanyaan 10 sudah selesai Pak. Bapak ada pertanyaan lagi saya. Kalau kita selesai, terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara hari ini, untuk waktunya, untuk kesediaan Bapak. Terima kasih dan sekian wawancara saya dengan Bapak Musli, Kepala SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Kalmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah pertanyaan pertama Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, yang pertama itu identifikasi masalah identifikasi, ternyata pertama kita tabayunnya. Ya, jadi yang jelas ketika identifikasi itu kita mencari akar masalah dulu,
Kemudian ketika sudah tahu diidentifikasi pelanggaran bentuk apa gitu kan terhadap apa, apakah itu pelanggarannya memang hanya sosial gitu kan, atau udah tadi pidana kata Bapak kan tadi kan itu. Kemudian yang kedua, setelah ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu keputusan kita antara individu gitu kan, individu saya dengan kepala madrasah kalau kan ini kan, nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus sama-sama. Nggak ada terkait dengan individu atau kelompok ya. Sebetulnya itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi kalau begitu mungkin si dalam ini Bapak mengambil keputusan dengan mengajak dia sendiri. Dia sendiri pada akhirnya harus memilih nih keputusan yang mana, dengan sebenarnya Bapak memberikan pandangan gitu kan, nilai-nilai apa ketika kamu memilih di sini dan ketika memilih di sana gitu. Ya jadi seperti itu. Versus salah dengan benar kan. Kalau benar dengan benar kita harus cari apa? Perbandingan. Mana yang lebih unggul? Oh ini ternyata yang lebih unggul. Berarti pakai kita metode perbandingan. Oh, perbandingannya. Jadi menggunakan metode perbandingan ya, membandingkan yang ketiga apa? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur. Oke, terima kasih. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur kita mengambil keputusan yayasan itu di lembaga. Kalau untuk di sistem atau di naungan di instansi kita ada pemenang kan. Nah, kita ada pemenang dari kabupaten, provinsi sampai di pusat. Keempat nih pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Jadi itu, jadi pengalaman, baik pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang lain yang bisa di-share ke kita. Itu mungkin langkah yang sekiranya lebih efektif gitu. Baik, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Untuk masalah tantangan, kalau kita sebetulnya ini keumumannya, bahkan mungkin setiap orang ini mempertimbangkan citra, baik citra kelompok atau citra pribadi. Nah, jadi itu yang mungkin istilahnya itu menjadi suatu penghambat gitu. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Amerika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu, misalnya tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang misalnya Bapak jalankan? Oke, jadi seperti ini ya. Kalau untuk masalah waktu atau jadwal untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan, nah jadi kita berkaitan dengan kondisi. Ya, kondisi berbeda. Situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Prosedurnya kalau misalkan kita berbicara prosedur, memang kita pertama melihat kalau kita berbicara kasus melihat dulu kepada peraturan yang kedua. Peraturannya Tinjau peraturan ya. Peraturannya seperti ini, ini menyalahi ini, berarti ini sanksinya, itu yang pertama. Mungkin yang kedua kita ya itulah tadi kembali ke identifikasi, ada undang-undangnya atau ada dasar hukumnya. Ini keterangan dari ini ternyata nanti sesuaikan kita ini keputusan baru kita putuskan. Sama prosedurnya seperti itu juga. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Ada faktor orang gitu atau faktor? Kalau orang-orang mungkin itu kita istilahnya kita kan ada lembaga di atas kita, mungkin di bawah kita juga untuk bisa jadi kita pertimbangan, di samping kita juga ada pertimbangan. Nah jadi yang mungkin lebih kalau ke orang nih mungkin di atas kita. Ini mungkin karena mempermudah apa? Karena mungkin dia bukan mungkin lagi memang dia punya
wewenang, punya tanggung jawab untuk membantu kami dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itu tetap kita kalau per orang. Kalau faktor-faktor mungkin faktor kita ini faktor ya seperti itulah, seperti kita dapat pengalaman, itu kan suatu faktor yang bisa mendukung pemuda kita. Terus kita pengetahuan kita, oh ini cara menyelesaikan, mungkin bukan ini pengalaman kami dalam organisasi. Nah itu kan bisa jadi sebuah sebuah bahan atau sebuah pengetahuan. Oh kalau berorganisasi ya memang pasti banyak, ada manajemen konflik, ada manajerial keorganisasian. Jadi keterampilan berorganisasi ya. Jadi faktor pengetahuan. ya. Nah, faktor pengetahuan itulah yang mungkin bisa mempermudah kita untuk menjadi memutuskan suatu permasalahan. Di samping tadi ada pengalaman itu bisa dari kita sendiri, bisa dari orang lain. Nah, itu yang lebih utama adalah faktor pengetahuan kita tentang suatu pengambilan keputusan. Jadi faktor dari pengalaman dan pengetahuan kita, seorang pemimpin memang harus memiliki itu ya Pak ya. Jadi keterampilan berorganisasi juga. Selanjutnya Pak, yang terakhir nih sebenarnya pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Rematika? Ya, alhamdulillah banyak pembelajaran, banyak pelajaran yang dapat kami ambil, sangat banyak pembelajaran, banyak faktor-faktor yang istimewa itu dapat kami ambil dari pengalaman pengambilan keputusan kode etik. Oh ternyata kita nih nggak boleh istilah itu nggak boleh tebang pilih kan. Kemudian kita nih memang harus selalu mengedepankan tabayun, jangan langsung memutuskan suatu perkara karena mungkin ada alasan atau keterangan dari salah satu pihak. Jadi seperti itu. Thank you.